Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mempresentasikan PPT tentang upaya mahasiswa untuk meminimalisir pemborosan air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salva Zahia Ardianestri, yang kedua ada Cantika Adiza Shalom, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Gita Puan Maharani. Pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya adalah air dan listrik merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Namun, tingginya permintaan ditambah dengan perilaku boros dalam penggunaannya telah menyebabkan masalah serius seperti krisis air, tingginya konsumsi energi, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pemborosan air dan energi listrik tak hanya berdampak pada biaya ekonomi, namun juga mengancam keberlanjutan lingkungan. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa dampak dan penyebab terjadinya pemborosan air. Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengurangi pemborosan air. Yang ketiga, apa dampak dan penyebab terjadinya pemborosan energi listrik. Yang keempat yaitu bagaimana solusi untuk mengurangi pemborosan listrik. Tinjauan pustaka, penggunaan air dan faktor pemborosannya. Menurut BPS, konsumsi air meningkat setiap tahun, terutama di sektor rumah tangga dan industri. Pemborosan air disebabkan oleh penggunaan berlebihan dan kurangnya teknologi hemat air, seperti pengontrol otomatis dan sistem irigasi hemat. World Bank juga menyebutkan bahwa kebocoran pada jaringan distribusi memperparah pemborosan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Nugroho menekankan pentingnya teknologi seperti drip irrigation dan pengukur tekanan otomatis yang dapat menghemat air hingga 30% di pertanian. Pemborosan listrik dan upaya penghematan. KESDM mencatat konsumsi listrik di Indonesia yang terus meningkat akibat bertambahnya alat elektronik di rumah tangga dan perilaku boros, seperti membiarkan perangkat menyala tanpa digunakan. Lestari dan Handayani menyarankan edukasi hemat energi sebagai solusi karena terbukti dapat mengubah perilaku keluarga untuk memakai listrik lebih efisien. Metode penelitian. Kami menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa lain. Hasil dan pembahasan. Menurut data yang kami dapat, upaya mahasiswa dalam menghemat air dan listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan biarkan keran terbuka terlalu lama. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Yang ketiga, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Yang keempat, matikan lampu saat tidak digunakan. Dan yang terakhir, matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Dampak dan penyebab pemborosan air dan listrik. Yang pertama yaitu pemborosan air. Penyebabnya pemborosan air seringkali terjadi karena penggunaan berlebihan pada kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan irigasi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghemat air juga memperparah situasi. Dampaknya krisis air bersih, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas air di beberapa daerah. Krisis air bersih mengancam kesehatan masyarakat serta berdampak pada produksi pangan. Yang kedua, pemborosan energi listrik. Penyebabnya adalah penggunaan listrik yang berlebihan seperti menyalakan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan. Selain itu, infrastruktur listrik yang kurang efisien turut menyumbang pemborosan. Dampaknya, pemborosan listrik berujung pada pemborosan sumber daya tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi, serta peningkatan emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir pemborosan air dan listrik yaitu yang pertama, penerapan teknologi hemat energi. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien. Contohnya seperti menggunakan peralatan elektronik hemat energi dan penerapan sistem pendingin dan pemanas yang lebih efisien. Yang kedua, penggunaan peralatan air hemat. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi air dan meminimalisir pemborosan air. Contohnya seperti menggunakan shower dan hemat air, keran air sensor, dan menampung air hujan untuk keperluan non-minum. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran bagi mahasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kesadaran tentang pentingnya hemat energi dan air. Contohnya melalui seminar, workshop, kampanye, dan program edukasi di mata kuliah yang terkait. Yang terakhir, pengaturan kebijakan oleh pemerintah. Tujuannya membuat kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi hemat energi dan mendorong
penggunaan air secara efisien. Contohnya seperti kebijakan efisiensi energi, insentif dan subsidi, standar efisiensi energi, dan penegakan hukum. Referensi yang kelompok kita ambil bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan beberapa jurnal lainnya. Di sini sudah kita cantumkan, berikut sumber referensinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan kata. Terima kasih.